Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online tanggal 30 Mei 2021 bersama saya Eli. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita mau berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau berkati kami semua, berikan kami hati yang siap mendengarkan firman-Mu, hati yang rindu untuk menyenangkan hati-Mu, lewat nyanyian kami, lewat penyembahan kami, lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. Show me
selanjutnya kita mau menyembah bersama-sama. Oke? Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau jadi seperti itu. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Apa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Jadi sepertimu. Adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan, hati ini menjadi seperti Tuhan, mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dengan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, pimpin setiap kami, beri pengertian kepada setiap kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, pada hari ini Kak Haris mau menceritakan firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 1-16 tentang Kain dan Habil. Ada yang tahu adik-adik Kain dan Habil ini siapa ya? Ya, Kain dan Habil adalah anak dari Adam dan Hawa. Kisah minggu lalu setelah Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden, Adam dan Hawa melahirkan dua orang anak, yaitu Kain dan Habil. Ada yang tahu pekerjaan Kain dan Habil apa ya? Pekerjaan Kain yaitu sebagai petani. Bekerjanya di ladang, menanam sayur-sayuran, menanam padi, jagung, dan lain-lain. Sedangkan Habil bekerja sebagai peternak, yaitu sebagai gembala kambing domba. Pada suatu hari, Kain dan Habil memberikan korban persembahan kepada Tuhan adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain pada saat itu memberikan korban persembahan pada Tuhan, yaitu sebagian dari hasil tanahnya. Karena Kain bekerja sebagai petani, jadi sebagian dari hasil taninya dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Habil bekerja sebagai gembala kambing domba. Jadi yang dipersembahkan yaitu anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Artinya adalah Habil ini memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berbeda dengan Kain pada saat itu. Kain memberikan persembahan yaitu sebagian dari hasil yang ia peroleh. Oleh karena itu, Tuhan mengindahkan, menerima korban persembahan Habil.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Artinya Kain pada saat itu menjadi panas hati dan marah di dalam hatinya. Kain tidak terima kalau korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan pada saat itu. Tetapi begitu cintanya Tuhan kepada Kain, Tuhan langsung menegur Kain pada saat itu. Kita baca di Kejadian 4 ayat 6-7, adik-adik. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Wah, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu cinta pada Kain, sehingga Tuhan langsung menegur Kain. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Kain mengabaikan suara Tuhan. Kain tidak mau mendengar suara Tuhan. Hatinya tetap panas. Dan yang terjadi adalah Kain mengajak Habil pergi, dan Kain membunuh Habil. Karena Kain sudah membuat dosa yang pertama tidak segera dibereskan, yaitu hatinya panas. Kain menyebabkan dosa yang kedua, yaitu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan dosa selanjutnya yang dibuat Kain, yaitu Kain membunuh adiknya, yaitu Habil. Kain melakukan dosa terus-menerus akibat dari dosa yang pertama tidak segera ia bereskan. Tidak berhenti di situ saja, adik-adik. Kain membuat dosa yang lain setelah membunuh Habil, yaitu Kain berbohong kepada Tuhan. Kita baca di Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Wah, ada tanda serunya, adik-adik. Berarti Kain membentak Tuhan. "Aku tidak tahu." Wah, dari jawaban itu, Kain yang sudah membentak Tuhan, Kain juga berbohong pada Tuhan, adik-adik. Akibat dosa yang pertama tadi, hatinya panas, tidak segera dia bereskan. Akhirnya, Kain membuat dosa-dosa berikutnya. Dosa yang kedua yang dibuatkan, yaitu Kain tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan yang ketiga, Kain membunuh Habil. Dan selanjutnya yaitu Kain berbohong pada Tuhan. Wah, begitu dahsyatnya ya kalau dosa itu tidak segera kita bereskan, adik-adik. Ingat, adik-adik, upah dosa adalah maut. Jadi kita semua kan tidak mau hidup di dalam maut. Oleh karena itu, ketika kita berbuat dosa, segeralah bertobat. Apa pelajaran pada hari ini, adik-adik? Dosa yang disimpan dapat menyebabkan dosa yang lain, seperti yang dilakukan oleh Kain tadi. Akibat menyimpan panas hati, dosa yang pertama, dia menyebabkan dosa-dosa berikutnya, sampai akhirnya Kain berbohong pada Tuhan dan menerima hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, ketika kita merasa berdosa, segeralah bertobat supaya tidak menyebabkan dosa yang lain. Oleh karena itu, mulai saat ini, adik-adik, jika masih memiliki hati yang panas, kecewa kepada orang tua atau kepada teman atau kepada Tuhan, iri hati kepada teman, kepada saudara, atau kepada kakak atau kepada adik, segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, supaya hati kita kembali dipulihkan dan kita bisa membawa damai, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum membaca ayat hafalan pada hari ini, adik-adik,
Kakak punya sebuah ilustrasi nih. Ya, awalnya kita itu bersih adik-adik. Kita bersih, dan ketika kita berbuat dosa, misal nih dosa yang pertama, tadi Kain tuh hatinya panas. Kakak teteskan ya dosa pertama. Ya, sudah masuk ya dosa pertama di dalam hidup kita. Apa yang terjadi adik-adik? Airnya mulai berubah warna ini. Bukan putih jernih lagi, tapi sudah mulai agak keruh. Namun apa yang terjadi ketika kita menyimpan dosa itu terus-menerus? Kita menyebabkan dosa yang kedua, dosa yang ketiga, dosa yang keempat, dan terus-menerus kita tidak bertobat. Kita membuat dosa-dosa yang lain adik-adik. Yang terjadi apa? Air yang putih tadi, hidup kita yang jernih tadi, yang seharusnya bisa menjadi terang dunia dan membawa damai di dunia ini, menjadi gelap adik-adik. Kita hidup di dalam maut dan kita tidak bisa menjadi terang dunia lagi. Kita tidak bisa menjadi pembawa damai di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, jika sudah berbuat dosa pertama kali, segera bertobat kepada Tuhan supaya kita tidak menyebabkan dosa-dosa yang lain, dan hidup kita tetap bisa jernih, kita bisa tetap suci, kita bisa tetap kudus, dan kita bisa menjadi terang dunia dan membawa damai bagi dunia ini. Yuk adik-adik, kita baca ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Kita baca sekali lagi adik-adik. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oleh karena itu, kakak sekali lagi mengingatkan kepada adik-adik supaya ketika kita berbuat dosa, ada iri hati atau mementingkan diri sendiri, segera datang pada Tuhan, segera bertobat kepada Tuhan, supaya tidak timbul kekacauan, tidak timbul perbuatan jahat, namun yang timbul adalah kedamaian dan kita semua bisa menjadi berkat. Sekian firman yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa di ibadah online GSKI Bethany Kids Ministry di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua, dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.